Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat datang di Perpustakaan SMP SMA Santa Ursula BSD. Perpustakaan ini berada di lantai 2 di antara gedung unit SMP dan SMA. Perpustakaan ini terbuka untuk seluruh anggota komunitas Santa Ursula BSD, juga alumni dan orang tua peserta didik. Kami, saya Anhan, dan saya Jen, akan menjelaskan lebih lanjut tentang perpustakaan SMP SMA Santa Ursula BSD. Selamat mengikuti. Visi perpustakaan SMP SMA Santa Ursula BSD mendukung visi sekolah Santa Ursula BSD, yaitu membangun manusia utuh, cerdas, melayani. Adapun misi perpustakaan adalah 1. Memberikan layanan yang ramah, santun, tegas, tertib, dan tangkas. 2. Menyediakan koleksi bahan pustaka yang diperlukan oleh seluruh anggota komunitas sekolah. 3. Menyediakan koleksi bahan pustaka yang menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. 4. Meningkatkan semangat gemar membaca komunitas sekolah. 5. Menjadikan perpustakaan lebih bermanfaat, menyenangkan, dan nyaman bagi pengunjung. 6. Meningkatkan kualitas SDM para pengelola agar mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. 7. Menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi teknologi dan komunikasi. Siapa saja yang dapat mendaftar menjadi anggota perpustakaan? Yang dapat menjadi anggota perpustakaan adalah 1. Semua peserta didik SMP SMA Santa Ursula BSD. 2. Anggota komunitas Santa Ursula BSD. 3. Para alumni. Dan 4. Orang tua peserta didik yang berminat menjadi anggota perpustakaan. Supaya bisa menjadi anggota perpustakaan, calon anggota cukup mengisi formulir identitas diri, menyerahkan foto 2x3, dan uang untuk biaya mencetak kartu. Untuk lebih jelasnya, silakan menghubungi para petugas di perpustakaan. Sebelum masuk ke perpustakaan, para pengunjung harus memindai identitas dengan menggunakan nomor anggota masing-masing. Pemindaian dapat dilakukan dengan menggunakan kartu perpustakaan dan mengarahkan kode batang ID atau barcode ID pada alat pemindai yang tersedia, atau dengan mengetik nomor ID secara manual menggunakan keyboard yang ada. Nantinya, nomor anggota akan terlihat pada screen. Itu berarti pengunjung sudah tercantum pada data pengunjung perpustakaan. Peminjam mencari sendiri bahan pustaka yang akan dipinjam di rak buku, karena perpustakaan menggunakan sistem open access dan dilakukan pada saat jam buka perpustakaan. Selanjutnya, peminjam mengisi kartu buku dengan tanggal kembali, nama, kelas, nomor urut presensi, dan nomor anggota perpustakaan. Peminjam kemudian menyerahkan kartu anggota, bahan pustaka, dan kartu buku yang sudah diisi kepada petugas untuk dipindai dan dicap tanggal kembali. Setiap anggota boleh meminjam buku sebanyak 4 eksemplar, yaitu 2 buku berbahasa Indonesia, fiksi dan non-fiksi, serta 2 buku berbahasa Inggris, fiksi dan non-fiksi. Peminjaman buku gratis, tidak berbayar. Jangka waktu peminjaman selama 1 minggu. Bila buku yang dipinjam selesai dibaca kurang dari 1 minggu, buku dapat segera dikembalikan. Bila peminjam terlambat mengembalikan buku, maka akan mendapat sanksi dengan membayar Rp1.000 per hari sejumlah hari keterlambatan. Buku yang telah dipinjam harus kembali tepat waktu. Untuk buku non-fiksi dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah memperpanjang peminjaman ke petugas perpustakaan. Sedangkan buku fiksi tidak dapat diperpanjang. Peminjam menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam kepada petugas di meja sirkulasi perpustakaan. Petugas melakukan pemindaian buku dan langsung melakukan proses pengembalian.
Petugas akan menempatkan kembali buku-buku tersebut pada rak buku sesuai dengan klasifikasinya. Jika akan memperpanjang buku, peminjam menyerahkan kartu anggota dan buku yang diperpanjang kepada petugas di meja sirkulasi perpustakaan. Petugas mencari kartu buku, kemudian memberikan kartu buku tersebut kepada peminjam. Peminjam menulis kembali di kartu buku tanggal pengembalian, nama, kelas, nomor urut presensi, dan nomor anggota perpustakaan. Peminjam kemudian menyerahkan kartu anggota, bahan pustaka, dan kartu buku yang sudah diisi kepada petugas untuk dipindai dan dicap tanggal kembali. Perpustakaan tentu saja menjadi tempat yang cocok untuk mengerjakan tugas, karena peserta didik dan guru dapat mencari informasi melalui buku-buku, majalah, koran, dan komputer yang tersedia. Di perpustakaan, kita juga dapat melakukan beberapa aktivitas lain. Karena aktivitas-aktivitas ini tetap berlangsung di perpustakaan, jadi pelaku aktivitas tetap harus menjaga ketenangan. Aktivitas yang dapat dilakukan di perpustakaan adalah Membaca pasti menjadi kegiatan utama di perpustakaan. Kegiatan membaca dapat dilakukan secara pribadi atau dengan pendampingan guru dalam kegiatan-kegiatan seperti wajib membaca. Perpustakaan ini telah menyediakan fasilitas untuk para pengunjung agar nyaman menikmati bacaan yang mereka pilih. Fasilitas tersebut adalah bangku, meja baca, dan sofa. Setelah membaca buku, para pengunjung dapat mengembalikan buku ke kotak kayu yang tersedia untuk diproses oleh petugas. Sedangkan kalau kita memilih membaca koran atau majalah, kita dapat mengembalikannya ke tempat semula. peserta didik SMP SMA Santa Ursula BSD juga dapat mengerjakan tugas pribadi dan kelompok di perpustakaan pada meja belajar yang telah disediakan. Terdapat juga buku-buku referensi yang dapat digunakan sebagai sumber informasi serta fasilitas Wi-Fi yang dapat mendukung proses pengerjaan tugas bersifat online. Di perpustakaan juga tersedia area bermain berupa karpet hijau dengan bantal kecil yang dilengkapi dengan balok-balok untuk disusun, puzzle, serta permainan petualangan dengan petunjuk yang tertera pada lembar yang tersedia. Permainan yang tersedia pasti permainan yang mendidik dan dapat dimainkan dengan hening sehingga tidak mengganggu pengunjung yang lain. Perpustakaan SMP SMA Santa Ursula BSD menyediakan berbagai fasilitas yang memadai untuk melakukan berbagai aktivitas. Antara lain adalah komputer, Wi-Fi, koleksi buku fiksi dan non-fiksi, koleksi majalah, koran, dan jurnal, serta koleksi DVD dan VCD. Balas bukunya jatuh. Kak. Batas bukunya jatuh nih. Makasih. Lagi ngapain nih? Belajar. Lagi main puzzle kayu. Sering banget dong. Suka banget. Kamu sering kesini buat belajar atau buat baca doang? Dua-duanya. Sini itu comfy place banget asli, gak bohong. Terus kayak buku-bukunya juga banyak banget. Terus kayak bikin aku jadi ngerasa, aduh ini tuh surga dunia, tau gak sih? Di sini puzzle kayunya menarik loh. Habis itu ada banyak. Habis itu di sini banyak temen yang mau main sama kita. Karena di perpus kan tempatnya kan lebih tenang. Kalau di situ kan gampang dapat materi. Lengkap banget dong yang pastinya. Karena di sini ada novel, terus ada juga non-fiksi kayak buku keagamaan, terus juga ada buku pelajaran tau. Menurut saya sih untuk yang fiksi udah lengkap. Tapi soal yang kayak non-fiksi seperti mata pelajaran itu masih kurang, seperti kayak materi biologi itu kayak masih kurang banget. Sedangkan materi matematika itu kayak banyak banget. Jadi kayak kurang seimbang aja. Selain puzzle kayu, di sini ada menyusun bentuk, ada semacam gelas tangga, dan di sini ada banyak sekali buku. Mungkin 10, karena ini tuh bener-bener cinta banget deh sama perpus. Menurut aku sih rating di perpus itu tuh kayak nggak terhitung ya, nggak terhingga. Bisa benar-benar tuh tempat itu benar-benar salah satu tempat yang benar-benar paling nyaman di sekolah.
Karena tuh kalau siang kedua tuh aku kesini, dan kadang kalau aku mau ngerjain tugas tuh aku juga di sini. Aku tuh ngerasa kayak lebih rajin, lebih kemotivasi, dan aku ngerasa lebih keren di sini. 9,5 karena ya dia bisa mengcover semua aplikasi kayak gitu kecuali mata pelajaran. Misalnya dari kelengkapan bukunya, itu tuh kurang lebih ya 8,5 dari 10 lah. Soalnya kadang beberapa buku yang pengen aku temuin tapi kayak nggak ada gitu kan. Kayak misalnya mungkin buku sejarah yang aku mau tuh biasanya nggak ada. Tapi poin plus sih ada kayak buku tentang psikologi, jadi lumayan buat belajar gitu kan. Terus kalau dari looks-nya nih ya, itu menurut aku udah cozy banget, jadi ya 9/10. Ya karena suasananya emang disuruh tenang banget, terus habis itu disediakan tempat duduk yang lumayan banyak. Jadi kalau misalnya membaca buku sambil duduk atau sambil lesehan juga bisa. Kira-kira 9,5 sampai 9,9. Karena di sini bukunya banyak, bisa meminjam buku, guru-gurunya ramah dan memelayani, dan bukanya dari pagi sampai sangat siang ya. 9/10 karena yang dari dulu perpustakaan itu selalu dikenal sebagai tempat yang membosankan, isinya buat belajar, baca buku dan segala macam. Menurutku di Sanur ini mereka dapat membuat perpus menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan lingkungan belajar yang baik untuk murid-murid yang belajar. Dadah. Selain perpustakaan analog, Sekolah Santa Ursula BSD juga menyediakan layanan perpustakaan digital bagi peserta didik, guru, orang tua, dan tenaga penunjang di Sekolah Santa Ursula BSD. Layanan perpustakaan digital ini bertajuk e-Perpus Santa Ursula BSD. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan akses koleksi digital perpustakaan bagi seluruh peserta didik, guru, orang tua, dan tenaga penunjang di Sekolah Santa Ursula BSD. e-Perpus Santa Ursula BSD terselenggara dalam kerjasama dengan Gramedia Asri Media. Perpustakaan merupakan tempat favorit bagi peserta didik Santa Ursula BSD, terutama yang suka membaca. Untuk memfasilitasi dan memberikan ruang bagi peserta didik yang suka membaca, maka dibentuklah Erudite, Klub Baca Santa Ursula BSD. Pertemuan klub ini biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Di dalam klub Erudite, anggota dapat berbagi cerita tentang buku yang dibacanya, berdiskusi dengan tema tertentu, datang ke berbagai kegiatan seperti pameran buku, atau menjadi panitia suatu acara yang terkait literasi. Klub ini hanya diperuntukkan bagi peserta didik kelas 8 ke atas. Setelah cukup lama kita berkeliling melihat perpustakaan lebih dalam, tiba saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita. Semoga penjelasan tentang perpustakaan SMP SMA Santa Ursula BSD dapat dipahami dengan baik sehingga manfaat perpustakaan semakin bertambah. Sampai jumpa di perpustakaan. Salam literasi. Terima kasih.